seorang wanita berusia 28 tahun, adalah istri setia Najib, seorang pria sederhana yang bekerja sebagai pegawai kantoran di Jakarta. Mereka menikah karena cinta, meski keluarga besar Najib, yang mayoritas kaya dan sombong, tidak pernah benar-benar menerima Arum. Arum berasal dari keluarga sederhana di desa, dan latar belakangnya sering menjadi bahan ejekan halus dari ipar dan sepupu Najib. Arum berusaha menyenangkan keluarga suaminya, tetapi setiap usahanya selalu dianggap kurang. Cerita dimulai dengan persiapan Arum untuk menghadiri arisan keluarga besar Najib di sebuah villa mewah di Bogor. Arum merasa cemas, tahu bahwa acara ini akan penuh dengan tatapan merendahkan dan komentar sinis. Najib berusaha menenangkannya, tetapi dia sendiri merasa tertekan oleh ekspektasi keluarganya. Di villa, Arum langsung menjadi sasaran cemoohan. Pakaiannya dianggap murahan, caranya berbicara dianggap kampungan, bahkan hadiah sederhana yang dia bawa untuk arisan diejek sebagai sampah. Iparnya, Fitri, dan sepupu Najib, Rina, memimpin penghinaan, menyebut Arum beban bagi Najib, dan menyarankan agar Najib mencari istri yang lebih selevel. Arum menahan air mata, berusaha tetap tersenyum demi Najib, tetapi hatinya hancur. Malam itu, dia menangis sendirian di kamar tamu, merasa tidak berharga dan terisolasi. Namun, di tengah keputusasaannya, dia mendapat telepon misterius dari seseorang yang mengaku tahu rahasia besar tentang dirinya. Rahasia yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Arum berdiri di depan cermin kamar kecil mereka di Jakarta, memandangi gaun sederhana yang dia beli di pasar 2 tahun lalu. Gaun biru tua itu adalah pakaian terbaiknya, tapi dia tahu itu tidak akan cukup untuk acara arisan keluarga Najib. Dia menghela napas, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Di ruang tamu, Najib sedang mengikat dasi, wajahnya cemberut, seperti biasa menjelang acara keluarga. "Kamu cantik, Rum," kata Najib, mendekati Arum dan memeluknya dari belakang. "Jangan dengarkan apa yang mereka bilang. Aku cinta kamu apa adanya." Arum tersenyum tipis, tapi hatinya tidak percaya. Najib selalu baik, tapi dia tahu tekanan yang suaminya rasakan. Keluarga besar Najib, penuh dengan pengusaha sukses, dokter, dan pejabat, selalu memandang rendah mereka. Arum, dengan latar belakang, keluarga petani dari Jawa Tengah, adalah target empuk untuk cemoohan mereka. "Aku cuman gak mau bikin kamu malu," bisik Arum. Suaranya parau. "Kamu nggak akan pernah bikin aku malu," jawab Najib. Tapi ada keraguan di matanya yang tidak bisa dia sembunyikan. Perjalanan ke villa mewah di Bogor terasa seperti menuju medan perang. Villa itu megah, dengan taman luas dan kolam renang berkilau. Arum merasa kecil begitu melangkah masuk, tangannya mencengkeram tas kain sederhana yang berisi hadiah arisan, sebuah kain batik buatan tangan dari desanya. Dia berharap hadiah itu akan diterima dengan baik, tapi firasat buruk sudah menghantuinya. Arum akhirnya datang juga. Sapa Fitri, ipar Najib, dengan senyum yang lebih mirip smirk. Fitri mengenakan gaun desainer yang pasti harganya jutaan, perhiasannya berkilau di bawah lampu kristal. "Aku kira kamu nggak bakal datang. Kan jauh dari, kampung?" Arum menelan ludah, mencoba tersenyum. "Iya, Mbak, tapi aku nggak mau ketinggalan acara keluarga." Fitri tertawa kecil, lalu berbalik ke tamu lain, seolah Arum tidak ada. Di sudut ruangan, Rina, sepupu Najib yang selalu pamer mobil barunya, sedang berbisik dengan teman-temannya, sesekali melirik Arum dan tertawa. Arum merasa seperti tikus yang terjebak di sarang kucing. Saat sesi arisan dimulai, hadiah Arum menjadi pusat perhatian, tapi bukan dengan cara yang dia harapkan. Ketika gilirannya tiba, dia membuka tasnya dengan tangan gemetar, mengeluarkan kain batik itu. "Ini batik tulis dari desaku," katanya, berusaha terdengar percaya diri. Dibuat sama pengraj system, tangan gemetar, suaranya parau. "Ini batik tulis dari desaku," katanya, berusaha terdengar percaya diri. "Dibuat sama pengrajin di desaku." Rina mengambil kain itu, memandangnya dengan ekspresi jijik. "Apaan sih ini? Kain murahan gini kok dibungkus kado? Kamu pikir kita orang miskin apa?" Tawa keras meledak di ruangan. Fitri ikut menimpali. "Najib, kamu harus ajarin istri kamu selera yang bener deh.
Ini memalukan. Arum merasa wajahnya panas. Air mata menggenang di matanya. Najib mencoba membelanya. Itu hadiah spesial, Fit. Arum pilih sendiri. Tapi kata-kata Najib tenggelam di tengah tawa dan komentar pedas lainnya. Najib, seharusnya kamu nikah sama yang lebih selevel, kata Rina. Suaranya penuh racun. Bukan sama orang yang cuma bisa bawa kain kampung. Arum duduk, menunduk, berusaha menahan isakan. Dia ingin lari, ingin menghilang, tapi dia tahu dia harus bertahan demi Najib. Malam itu, setelah acara selesai, dia mengunci diri di kamar tamu, menangis terseduh-seduh. Dia merasa seperti tidak berharga, seperti sampah yang tidak pantas berada. Di sana, tiba-tiba ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Arum ragu, tapi akhirnya mengangkat. Arum, kamu bukan siapa-siapa yang mereka pikirkan, kata suara di ujung telepon, dalam dan misterius. Kamu lebih besar dari mereka semua. Aku tahu rahasia tentangmu, rahasia yang bisa mengubah segalanya. Besok, datang ke alamat ini. Arum terdiam, jantungnya berdegup kencang. Siapa orang ini? Dan rahasia apa yang dia maksud? Arum masih terguncang oleh penghinaan di arisan, memutuskan untuk mengikuti petunjuk dari telepon misterius. Dia pergi ke alamat yang diberikan, sebuah kantor pengacara mewah di Jakarta. Di sana, dia bertemu dengan seorang pengacara tua bernama Pak Budi yang mengungkapkan rahasia mengejutkan. Arum adalah pewaris tunggal dari seorang pengusaha kaya yang meninggal beberapa tahun lalu, ayah kandungnya yang tidak pernah dia kenal. Warisan itu bernilai miliaran, termasuk saham perusahaan besar dan properti mewah. Arum tidak percaya. Dia selalu mengira ayahnya hanyalah petani sederhana yang meninggal saat dia kecil. Pengacara menjelaskan bahwa ibunya menyembunyikan kebenaran untuk melindungi Arum dari dunia bisnis yang kejam. Namun, kini warisan itu terancam oleh kerabat jauh yang ingin merebutnya. Arum harus memutuskan apakah akan mengklaim haknya atau kembali ke kehidupan lamanya. Sementara itu, Najib mulai terpengaruh oleh tekanan keluarganya. Fitri dan Rina terus memojokkannya, mengatakan bahwa Arum adalah aib bagi nama keluarga. Najib, yang mencintai Arum, mulai ragu. Terutama ketika Fitri memperkenalkannya pada seorang wanita kaya bernama Clara, yang lebih cocok untuknya. Arum merasakan jarak emosional dari Najib, dan hatinya semakin hancur. Dia mulai meragukan pernikahannya, merasa bahwa dia memang tidak pantas untuk Najib. Arum berdiri di depan gedung tinggi di kawasan Sudirman, Jakarta, memandangi pintu kaca yang memantulkan wajahnya yang pucat. Dia masih bisa mendengar tawa Rina dan kata-kata pedas Fitri dari malam sebelumnya, seperti pisau yang terus menusuk hatinya. Tapi suara misterius di telepon itu, tegas, penuh keyakinan, mendorongnya untuk datang ke sini. Dia menarik napas dalam, lalu melangkah masuk. Di dalam, lobi gedung itu penuh kemewahan, lantai marmer, lampu kristal, dan resepsionis yang tersenyum sopan. Arum merasa tidak pada tempatnya. Gaun sederhananya kontras dengan suasana elit di sekitarnya. Dia menyebut nama Budi Santoso ke resepsionis dan segera diantar ke lantai atas. Pak Budi adalah pria tua dengan wajah ramah tapi mata tajam. Dia menyambut Arum dengan hangat, mengundangnya duduk di ruang kerjanya yang luas. Arum, terima kasih sudah datang, katanya. Suaranya lembut tapi serius. Ada sesuatu yang perlu kamu tahu, sesuatu yang akan mengubah hidupmu. Arum mengerutkan kening, tangannya mencengkeram tasnya. Maaf Pak, saya nggak ngerti. Saya cuman orang biasa. Kenapa Bapak panggil saya? Pak Budi tersenyum kecil, lalu mengeluarkan setumpuk dokumen dari lacinya. Kamu bukan orang biasa, Arum. Kamu adalah putri dari Darmawan Wijaya, salah satu pengusaha terkaya di Indonesia. Dan kamu adalah pewaris tunggalnya. Kata-kata itu terasa seperti mimpi. Arum menggeleng, tidak percaya. Maaf Pak, pasti ada salah paham. Ayah saya, dia petani. Dia meninggal saat saya masih kecil. Pak Budi menggeleng. Itu yang ibumu ceritakan untuk melindungimu. Darmawan adalah ayah kandungmu. Dia meninggalkan warisan besar untukmu. Saham di perusahaan multinasional, properti di Jakarta dan Bali, dan rekening bank yang... Ya, katakan saja kamu nggak akan pernah kekurangan apa-apa.
Lagi, Arum merasa dunianya berputar. Dia ingin tertawa, ingin bilang ini lelucon, tapi dokumen di depannya, akta kelahiran, surat wasiat, foto-foto ayahnya, terasa terlalu nyata. Dia memandang foto itu, melihat wajah pria yang matanya mirip dengan matanya sendiri, dan air mata mulai mengalir. "Kenapa ibu nggak bilang apa-apa?" tanyanya. Suaranya pecah. "Ibumu takut dunia bisnis akan menghancurkanmu," jawab Pak Budi. "Tapi sekarang, warisan ini terancam. Ada kerabat yang ingin merebutnya. Kamu harus memutuskan, Arum, klaim hakmu, atau biarkan mereka menang." Arum pulang ke rumah dengan pikiran kacau. Dia ingin menceritakan semuanya pada Najib, tapi saat masuk, dia mendapati Najib sedang berbicara dengan Fitri di ruang tamu. Fitri tersenyum licik, memperkenalkan seorang wanita cantik bernama Clara, yang mengenakan gaun mahal dan tersenyum manis ke arah Najib. "Najib, ini Clara," kata Fitri. Suaranya penuh makna. "Dia lulusan luar negeri, punya bisnis sendiri. Aku pikir kalian bakal cocok." Arum membeku di pintu, mendengar nada Fitri, melihat cara Najib tersenyum ragu pada Clara. Dia merasa hatinya diremukkan lagi, seperti di arisan. Apakah Najib juga mulai mempercayai mereka? Apakah dia juga mulai malu padanya? Arum berusaha beradaptasi dengan identitas barunya, menghadiri pertemuan dengan pengacara dan belajar tentang dunia bisnis. Namun, di rumah, hubungannya dengan Najib semakin tegang. Najib mulai menjaga jarak, terpengaruh oleh bisikan keluarganya bahwa Arum tidak cukup baik. Arum menemukan pesan di ponsel Najib dari Clara, yang mengajaknya makan malam untuk mengobrol. Hancur, Arum menghadapi Najib, menuduhnya selingkuh. Konfrontasi itu penuh air mata dan kemarahan. Najib bersikeras dia tidak selingkuh, tapi dia mengakui bahwa dia merasa tertekan dengan pernikahan mereka karena ekspektasi keluarganya. Arum merasa dikhianati, memutuskan untuk fokus pada warisannya, bertekad membuktikan bahwa dia bukan kampungan seperti yang mereka tuduh. Dia mulai mengambil alih perusahaan ayahnya, mengejutkan semua orang dengan kecerdasannya yang tersembunyi. Namun Fitri dan Rina tidak tinggal diam. Mereka menyebarkan gosip bahwa Arum adalah penipu yang memalsukan warisannya, mencoba menghancurkan reputasinya. Arum menghadapi tekanan besar, baik di dunia bisnis maupun di hati, saat dia meragukan cinta Najib dan kekuatannya sendiri. Arum duduk di ruang rapat yang luas, dikelilingi oleh pria-pria berjas mahal yang memandangnya dengan skeptis. Dia mengenakan blazer baru yang dibeli dengan uang dari rekening warisannya, tapi dia masih merasa seperti orang asing di dunia ini. Pak Budi ada di sisinya, membimbingnya melalui presentasi tentang perusahaan ayahnya. Tapi tatapan para direktur itu penuh keraguan. "Non Arum, dengan segala hormat," kata salah satu direktur, seorang pria tua dengan suara dingin. "Anda tidak punya pengalaman. Bagaimana kami bisa percaya Anda bisa memimpin perusahaan ini?" Arum menarik napas dalam, mengingat penghinaan di arisan. Dia tidak akan membiarkan mereka meremehkannya lagi. "Saya mungkin baru di sini," katanya suaranya tegas. "Tapi darah Darmawan Wijaya mengalir di tubuh saya. Beri saya waktu, dan saya akan buktikan saya pantas." Ada gumaman di ruangan, tapi Arum tidak goyah. Dia sudah belajar banyak dalam beberapa minggu terakhir, membaca dokumen sampai larut malam, menyerap semua yang dia bisa. Dia pintar, selalu pintar, tapi dunia lamanya tidak pernah memberinya kesempatan untuk bersinar. Tapi di rumah, keadaan jauh lebih buruk. Najib pulang larut malam, wajahnya lelah dan matanya menghindari Arum. Arum mencoba berbicara, ingin menceritakan tentang hari-harinya. Tapi Najib hanya mengangguk, pikirannya di tempat lain. Malam itu, saat Najib sedang mandi, ponselnya bergetar di meja. Arum, yang biasanya tidak pernah memeriksa ponsel suaminya, merasa firasat buruk. Dia membuka pesan itu, dan dadanya seperti ditusuk. "Clara, Najib, dinner besok jam 7 ya. Aku kangen ngobrol sama kamu." Arum merasa dunia runtuh. Dia menunggu. Najib keluar dari kamar mandi, tangannya gemetar memegang ponsel. "Siapa Clara?" tanyanya, suaranya pecah.
Kamu selingkuh, Najib? Najib memucat, menggeleng cepat. Bukan gitu, Rum. Dia cuma teman. Fitri yang kenalin. Kami cuma ngobrol. Ngobrol? Arum tertawa pahit, air mata mengalir. Kamu pikir aku bodoh? Aku lihat cara dia pandang kamu. Dan kamu malu sama aku kan? Kayak keluarga kamu. Najib terdiam, wajahnya penuh rasa bersalah. Aku nggak selingkuh, Rum, katanya pelan. Tapi, aku capek. Keluargaku terus bilang kamu nggak cocok buat aku. Aku bingung. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada apapun. Arum menangis tersedu-sedu, merasa pernikahannya hancur. Dia berlari ke kamar, mengunci pintu, dan memutuskan. Dia tidak akan lagi jadi korban. Dia akan mengambil alih warisannya, dan dia akan membuat mereka semua menyesal. Arum menyelami dunia bisnis dengan penuh semangat, mengejutkan semua orang dengan kecerdasan dan tekadnya. Dia berhasil menutup kesepakatan besar untuk perusahaan, mendapatkan rasa hormat dari direktur yang dulu meragukannya. Namun, di luar kantor, Fitri dan Rina meningkatkan serangan mereka. Mereka menyebarkan gosip di media sosial, menyebut Arum penipu dan wanita desa yang haus harta. Arum menghadapi hujatan publik dengan komentar kejam yang mengingatkannya pada arisan. Sementara itu, hubungannya dengan Najib semakin memburuk. Najib mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Clara. Meski dia bersikeras itu hanya bisnis. Arum, yang kini lebih percaya diri, menghadapi Fitri dan Rina di acara keluarga lain, menyinggung kebohongan mereka dan mengungkap warisannya. Tapi penghinaan mereka tetap kejam. Dengan Fitri bahkan menuduh Arum menggoda pria kaya untuk mendapatkan warisan. Arum hampir menyerah, merasa dunianya runtuh lagi. Tapi Pak Budi dan beberapa karyawan setia di perusahaan mendukungnya, mengingatkannya bahwa dia kuat. Arum mempersiapkan langkah besar untuk membungkam musuh-musuhnya, merencanakan sesuatu yang akan mengejutkan semua orang. Arum berdiri di depan ruang rapat, mempresentasikan rencana ekspansi perusahaan ke pasar internasional. Layar di belakangnya penuh dengan grafik dan angka, hasil kerja kerasnya selama berminggu-minggu. Para direktur, yang dulu memandangnya dengan sinis, kini mendengarkan dengan serius, beberapa bahkan mengangguk setuju. Kami bisa meningkatkan pendapatan sebesar 20% dalam 2 tahun, kata Arum, suaranya penuh percaya diri. Dengan strategi ini, kita akan jadi pemain utama di Asia Tenggara. Setelah presentasi, direktur tertua, Pak Haryanto berdiri dan bertepuk tangan. Non Arum, saya salah menilai Anda, katanya. Anda memang anak Darmawan Wijaya. Arum tersenyum, dadanya penuh kebanggaan. Tapi kemenangan itu terasa hampa ketika dia pulang ke rumah dan mendapati Najib tidak ada. Ada catatan di meja, lagi meeting sama Clara. Pulang malam, Arum mengepal tangannya, kemarahan dan kesedihan bercampur. Dia membuka media sosial, dan hatinya hancur lagi. Postingan dari akun anonim, jelas karya Fitri atau Rina, menyebutnya penipu yang pura-pura kaya. Komentar-komentar di bawahnya penuh kebencian. Wanita kampung gitu kok ngaku pewaris? Pasti dia ngangkang buat dapetin duit. Arum menangis, merasa kembali ke malam arisan itu. Tapi kemudian dia mengingat kata-kata Pak Budi. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikir. Dia menghapus air matanya, membuka laptop, dan mulai merencanakan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan membuat mereka semua bungkam. Beberapa hari kemudian, di acara keluarga lain, Arum menghadapi Fitri dan Rina. Mereka mulai mengejek seperti biasa, tapi kali ini Arum tidak diam. Kalian pikir aku cuma gadis desa yang nggak tahu apa-apa? Katanya, suaranya tajam. Aku pewaris, Darmawan Wijaya, dan aku lebih kaya dari kalian semua. Fitri tertawa keras. Pewaris, kamu cuma penipu. Pasti kamu goda pria kaya biar dapat duit. Kata-kata itu seperti tamparan, tapi Arum tidak goyah. Dia tersenyum, tahu rencananya sudah dekat. Kalian akan lihat, katanya, matanya penuh tekad. Dan kalian akan menyesal. Arum mengadakan acara besar di Hotel Bintang 5, mengundang seluruh
keluarga Najib, media, dan tokoh bisnis ternama. Di acara itu, dia mengumumkan kesepakatan bisnis terbesarnya, kemitraan dengan perusahaan multinasional yang akan menggandakan nilai perusahaan ayahnya. Dia juga membeberkan kebohongan Fitri dan Rina, menunjukkan bukti bahwa mereka mencoba menyabotase warisannya. Puncaknya adalah saat mobil sport mewah, hadiah dari mitra bisnisnya, datang menjemputnya di depan semua orang. Keluarga Najib, terutama Fitri dan Rina, terdiam, wajah mereka pucat. Arum berdiri dengan anggun, memandang mereka dengan senyum penuh kemenangan. "Kalian bilang aku miskin," katanya, suaranya menggema. "Sekarang lihat siapa yang tertawa terakhir." Namun kemenangan itu pahit. Najib, yang hadir di acara itu, meminta maaf atas keraguannya, tapi Arum tidak yakin bisa memaafkannya. Dia memilih fokus pada masa depannya, membangun kerajaan bisnisnya, dan menjadi inspirasi bagi wanita lain yang pernah diremehkan. Cerita ditutup dengan Arum mengendarai mobil sportnya, angin menerpa rambutnya, dan secercah harapan di hatinya. Dia bukan lagi korban, tapi ratu. Hotel bintang 5 di Jakarta berkilau di bawah lampu sorot, lobi penuh dengan tamu-tamu penting. Pengusaha, jurnalis, bahkan beberapa selebriti. Arum berdiri di panggung kecil, mengenakan gaun desainer yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Dia tidak lagi merasa seperti gadis desa yang ketakutan. Dia adalah Arum Wijaya, pewaris, pejuang, dan wanita yang akan mengubah segalanya. "Kami di sini untuk merayakan kemitraan baru," katanya ke mikrofon, suaranya penuh percaya diri. Bersama Global Tech, perusahaan Wijaya Group akan jadi pemimpin di Asia. Tepuk tangan menggema di ruangan. Di sudut, Arum melihat keluarga Najib, Fitri, Rina, dan yang lain duduk dengan wajah kaku. Mereka tidak menyangka Arum bisa sejauh ini. Tapi Arum belum selesai. Dia menyalakan proyektor, menampilkan email dan pesan yang menunjukkan rencana Fitri dan Rina untuk menyabotase warisannya. "Mereka menyebutku penipu," katanya, matanya menyala. "Tapi ini buktinya, mereka yang berbohong." Ruangan terdiam, lalu gemuruh tepuk tangan. Fitri menunduk, wajahnya merah. Rina mencoba pergi, tapi wartawan sudah mengerumuninya, mengajukan pertanyaan. Arum memandang mereka, merasa beban di dadanya terangkat. Tapi momen terbesar masih menunggu. Di luar, sorak-sorai terdengar. Arum mengundang semua orang ke pintu masuk hotel, di mana sebuah mobil sport merah menyala berdiri di bawah lampu sorot. Sopirnya, seorang pria dari Global Tech, menyerahkan kunci pada Arum. "Ini untuk Anda, Non Arum," katanya, tersenyum. "Sebagai tanda kemitraan kita." Arum mengambil kunci, lalu menoleh ke DIY System. Kekunci itu lalu menatap keluarga Najib yang terdiam. "Kalian bilang aku miskin," katanya, suaranya menggema. "Sekarang lihat siapa yang tertawa terakhir." Kamera berkedip, menangkap momen itu. Arum melangkah ke mobil, membuka pintu, dan meluncur ke malam. Angin menerpa rambutnya. Di belakangnya, dia bisa merasakan tatapan keluarga Najib, penuh penyesalan dan kekalahan. Najib mendekatinya sebelum dia pergi. Wajahnya penuh penyesalan. "Rum, aku salah," katanya, suaranya parau. "Aku nggak seharusnya ragu sama kamu." Arum memandangnya, hatinya terbelah antara cinta dan luka. "Aku masih sayang kamu, Jib," katanya pelan. "Tapi aku perlu waktu." Najib mengangguk, matanya berkaca-kaca. Arum tersenyum kecil, lalu menyalakan mesin mobil. Saat dia melaju, dia merasa seperti burung yang akhirnya terbang bebas. Dia bukan lagi korban. Dia adalah Arum Wijaya, ratu yang bangkit dari hinaan, dan dunia akan mengingat namanya.